Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang kami hormati yaitu Bapak Tarma MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Kami di sini kelompok 13 ingin memaparkan atau mempresentasikan terkait teori pembelajaran tematik. Namun sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, ini adalah anggota kami. Yang pertama ada Achmadia Srafi dari program studi PPKN, kemudian ada Resta Maharani dari program studi PIPS, dan ada saya selaku moderator yaitu Anggrahita Sinastiti dari program studi Pendidikan IPS Angkatan 2024. Nah, di sini ada latar belakang dari pembelajaran tematik. Nah, latar belakang ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dias. Kepada Dias dipersilakan. Oke, terima kasih Anggrahita atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pembelajaran tematik muncul sebagai respons terhadap pergeseran paradigma pendidikan di abad ke-21 yang bergerak dari pendekatan guru sentris menjadi peserta didik aktif. Nah, jadi dalam konteks ini tuh pendidikan tidak lagi sekedar transfer pengetahuan, tetapi lebih menekankan pada pembelajaran holistik, integratif, dan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Secara filosofis, jadi pembelajaran tematik ini berlandaskan pada teori konstruktivisme yang meyakini bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh siswa melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Tema berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pengetahuan lama dan baru, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pengembangan keterampilan yang ada di abad 21 yaitu 4C. Critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Jadi dengan demikian tuh pembelajaran tematik nggak hanya fokus pada aspek yang kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi sosial siswa. Next. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu membentuk pengalaman belajar yang bermakna dan menyeluruh. Jadi di mana siswa tuh nggak hanya disuruh menghafal, tapi juga memahami konteks dan aplikasi ilmu. Yang kedua ada mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Jadi sehingga menghilangkan batas-batas disiplin ilmu. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan aplikatif. Itu dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan. Selain itu, sebenarnya pembelajaran tematik juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua ada melatih keterampilan abad 21 atau 4C dan membentuk karakter positif seperti tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Yang ketiga ada mempersiapkan siswa untuk mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu memberikan berbagai manfaat baik bagi siswa maupun guru. Di antara lainnya tuh yang pertama ada memudahkan pemahaman konsep. Jadi siswa dapat melihat hubungan antar mata pelajaran secara terpadu sehingga konsepnya itu menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan daya ingat, yaitu pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan atau yang biasa disebut joyful learning, meningkatkan motivasi belajar dan memperkuat daya ingat jangka panjang. Yang ketiga ada mengembangkan soft skills dan karakter. Siswa belajar untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreatif, sekaligus mengembangkan nilai-nilai karakter seperti empati, tanggung jawab, dan toleransi. Yang keempat ada pembelajaran yang relevan dan aplikatif. Materi yang diajarkan terkait langsung dengan pengalaman hidup siswa, sehingga pembelajaran lebih hidup dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, guru sebagai fasilitator yang lebih efektif.
Jadi guru berperan sebagai pemandu yang mendukung proses belajar siswa, bukan sekedar penyampai informasi semata saja. Dengan demikian, pembelajaran tematik bukan sekedar metode mengajar, tapi sebenarnya sebuah pendekatan pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pembentukan kompetensi untuk siswa, siap menghadapi tantangan di era global. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anggra Hita. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dias, atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan beberapa latar belakang dan juga hingga manfaat dari pembelajaran tematik. Nah, di sini ada tertera prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik itu sendiri. Yang pertama yaitu pemilihan tema yang relevan dan terintegrasi. Jadi, di dalam pembelajaran tematik ini, guru itu memilih tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi, poinnya itu adalah kehidupan sehari-hari yang direlevansikan dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Terus yang kedua yaitu pembelajaran aktif dan konstekstual atau bisa dibilang learning by doing. Jadi di mana siswa ini diarahkan untuk bisa aktif dan juga apa ya, secara dasarnya itu mereka diberikan keleluasaan untuk mempelajari pelajaran yang mereka pelajari supaya mereka tuh menjadi lebih aktif, siswa yang lebih aktif di kelasnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kolaborasi sosial dan penggunaan berbagai sumber belajar. Dan benar sekali di pembelajaran tematik ini, jadi bukan hanya siswa ini ditekankan untuk menjadi siswa yang aktif, tetapi juga mampu berkolaborasi secara sosial, baik itu melewati kerja kelompok atau hal-hal lainnya yang mengedepankan kolaborasi gitu, dan juga penggunaan berbagai sumber belajar yang termasuk dan bisa apa ya, yang bisa membantu gitu dalam pembelajaran tematik gitu. Kemudian yang keempat ada prinsipnya yaitu fleksibel dan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Ya, pembelajaran tematik ini cukup fleksibel, jadi tidak kaku gitu seperti mungkin pembelajaran kurikulum yang apa ya, terstruktur gitu. Tapi pembelajaran tematik ini menyesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing peserta didik itu sendiri gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu prinsipnya adalah evaluasi berkelanjutan dan autentik. Jadi dalam pembelajaran tematik ini pada akhirnya nanti akan adanya proses evaluasi gitu. Jadi untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan atau tema yang sudah diberikan ke dalam pembelajaran siswa ini sesuai dengan keseharian siswa atau sesuai dengan kepribadian siswa itu sendiri gitu. Nah, kemudian selain ada prinsip, di dalam pembelajaran tematik juga ada karakteristik. Nah, berbagai karakteristiknya ini adalah yang pertama, yaitu menekankan keutuhan dan kebermaknaan pengalaman belajar. Jadi, dalam pembelajaran tematik ini, guru harus menekankan bahwa pembelajaran ini sangat bermakna bagi kehidupan siswa dalam kesehariannya gitu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya ini berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini guru itu bukan sebagai apa ya, pengajar full, tapi hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam eh, apa ya, berkegiatan belajar gitu. Jadi siswa ini karena ditekankan untuk menjadi aktif, jadi pembelajaran ini berpusat pada siswa. Kemudian karakteristik yang tiga yaitu ada pembelajaran melalui pengalaman langsung, baik itu observasi, eksperimen, atau kunjungan lapangan. Nah, ini tuh karakteristik dari pembelajaran tematik. Yang keempat, ada mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema terpadu. Jadi di dalam pembelajaran tematik ini tidak jarang tidak jarang mata pelajaran ini diintegrasikan di dalam tema yang terpadu gitu. Kemudian yang kelima, ada pendekatan multidisipliner dan fleksibel sesuai minat serta kebutuhan siswa. Ya, lagi-lagi karena apa ya, sifatnya yang fleksibel, jadi temanya itu bisa disesuaikan gitu dengan minat masing-masing siswa dan juga kebutuhan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya karakteristiknya yaitu ada dilengkapi suasana belajar yang menyenangkan. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Raffi atau Dias bahwa pembelajaran ini tuh dibuat atau dirancang itu supaya menyenangkan gitu, joyful. Dan yang
Karakteristik selanjutnya yaitu evaluasi autentik dan berkelanjutan. Tadi karena adanya observasi, kemudian ada portofolio dan kinerja nyata, itu eh, menjadikan pembelajaran ini tuh bisa dievaluasi gitu. Apa saja yang kiranya tidak tepat gitu untuk kebutuhan siswa. Dan karakteristik yang terakhir yaitu membantu siswa memahami keterkaitan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Ini sangat sangat apa ya, berkaitan dengan yang pertama yaitu menekankan kebermaknaan. Jadi guru ini sebagai fasilitator membantu siswa dalam memahami ada loh kaitannya pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah karakteristik dari pembelajaran tematik. Kemudian di sini ada implementasi pembelajaran tematik. Nah, implementasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, itu Resta. Kepada Resta dipersilakan. Oke, selanjutnya ada implementasi pembelajaran tematik, yang dimana implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, yang dimana ketiga tahap ini tuh saling berkaitan dan membentuk satu proses pembelajaran yang utuh, mulai dari merancang kegiatan, melaksanakan pembelajaran, hingga menilai hasil dan proses belajar siswa. Jadi pembelajaran tematik di sekolah dasar dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Nah, yang pertama itu pada tahap pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru menyusun rancangan pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Jadi perencanaan ini tuh meliputi penyusunan tujuan pembelajaran, terus juga ada pemilihan materi, metode, serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, terus yang kedua itu ada pelaksanaan tahap kedua. Nah, di tahap ini itu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Nah, pembelajaran tematik ini tuh mendorong siswa untuk aktif karena siswa diajak mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Nah, terus juga sehingga proses belajar itu menjadi lebih bermakna. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ada penilaian, yang dimana penilaian itu dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Tidak hanya menilai hasil akhir saja, tetapi juga menilai proses belajar siswa seperti keaktifan, kerjasama, dan pemahaman konsep. Jadi, ketiga tahapan ini tuh saling berkaitan karena membentuk satu kesatuan proses pembelajaran yang utuh, mulai dari merancang kegiatan melaksanakan pembelajaran hingga menilai hasil dan proses belajar siswa. Boleh di next? Oke, di sini ada perbedaan kajian jurnal nasional dan internasional. Nah, kalau dilihat dari secara umum ya, sebenarnya keduanya tuh punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin meningkatkan kualitas pembelajaran tematik dan dari hasil belajar siswa. Tapi dari sisi kesamaan, ini tuh baik jurnal nasional maupun internasional sama-sama membahas efektivitas pembelajaran tematik dan banyak menggunakan metode penelitian yang mirip seperti studi kasus atau pendekatan kuantitatif. Tapi yang membedakan ada di fokus kajiannya. Jadi jurnal nasional ini tuh biasanya lebih menyoroti praktik pembelajaran di konteks Indonesia. Misalnya seperti pengelolaan kelas, terus pembentukan karakter siswa, terus juga integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Nah, sedangkan kalau misalnya di jurnal internasional ini pembahasannya itu cenderung lebih luas dan global. Topiknya tuh biasanya mencakup berbagai jenjang pendidikan dan isu-isu global. Nah, seperti STEM
Terus juga ada pendidikan anak usia dini sampai pengembangan keterampilan abad ke-21 atau 4C yang lebih terukur. Nah, selain itu juga dari sisi metode jurnal internasional pada umumnya menggunakan metode yang lebih beragam dan mendalam, seperti sistematik literatur review dan meta-analisis. Nah, ini tuh menunjukkan kalau kajian internasional ini tuh lebih menekankan pada sintesis bukti empiris yang kuat. Jadi, jurnal nasional ini tuh lebih kontekstual dan dekat dengan kondisi lapangan yang ada di Indonesia. Sementara kalau jurnal internasional lebih luas, komparatif, dan berorientasi global. Boleh di next. Oke, di sini ada analisis kritis dari pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik ini tuh sebenarnya cukup efektif karena dari pendekatan konstruktivisme dan berpusat pada peserta didik. Melalui pembelajaran tematik ini tuh siswa nggak cuma nerima materi secara terpisah aja, tapi juga bisa diajak untuk memahami pelajaran secara menyeluruh dan terpadu lewat pengalaman langsung. Nah, jadi ini tuh bisa bikin siswa tuh lebih aktif, terus juga termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. Nah, selain itu, pembelajaran tematik juga berperan dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan sering juga disebut 4C, yaitu seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, tapi nggak cuma itu aja, pendekatan ini juga membantu pembentukan karakter dan kemampuan sosial siswa secara lebih holistik. Terus juga di sisi lain, efektivitas pembelajaran tematik ini tuh sangat bergantung ada peran guru karena guru itu tuh dituntut untuk benar-benar siap mulai dari perencanaan yang matang, terus juga pengelolaan kelas yang tadi udah disampaikan, terus juga sampai pemilihan sumber belajar yang relevan. Nah, sistem penilaiannya juga harus konsisten dan berkelanjutan. Jadi, bisa disimpulkan tantangan utama dari pembelajaran tematik ini tuh ada pada kesiapan dan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang integratif, seperti model web-based atau jaring laba-laba supaya pembelajaran tetap sesuai dengan konteks kehidupan nyata siswa. Boleh di next. Mungkin selanjutnya aku kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Krista, atas penjelasannya. Dan di slide ini sudah terlihat kesimpulan di mana ini adalah kesimpulan dari awal sampai akhir kita presentasi. Dan kami memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran tematik ini adalah merupakan suatu pembelajaran yang memiliki pendekatan yang inovatif, yang terbukti cukup efektif nih, terutama pada jenjang sekolah dasar dari jurnal-jurnal yang sudah kita cari gitu. Karena mengintegrasikan berbagai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran ke dalam satu tema utama. Dan pendekatan ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna atau meaningful learning dan relevan dengan konteks kehidupan siswa. Berbasis pada teori konstruktivisme sesuai dengan jurnal yang kita cari dan berorientasi pada siswa atau student center, model ini tuh menekankan bahwa apa ya, siswa itu harus berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, efektivitasnya ini terlihat dari meningkatnya motivasi dan keterlibatan siswa serta pengembangan keterampilan abad ke-21 dengan 4C, yakni berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta pembentukan karakter secara menyeluruh. Ini kesimpulan ini kami dapat dari kajian jurnal kami. Namun dari beberapa efektivitasnya, keberhasilan pembelajaran tematik ini juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dari guru itu sendiri yang sebagai fasilitator dalam pembelajaran ini. Kemudian kemampuan dalam mengelola kelas secara interaktif, ketersediaan sumber belajar yang mendukung, serta penerapan sistem penilaian yang autentik dan berkesinambungan. Jadi efektifnya pembelajaran tematik ini tidak lain
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, yaitu perencanaan yang matang dan seterusnya. Dan ini adalah hasil dari kajian kami mengenai pembelajaran tematik. Dengan itu, mungkin paparan materi diselesaikan dan kami buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin tadi yang tunjuk tangan duluan Friska, dipersilakan Friska. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Friska dari kelompok 9. Saya izin bertanya, bagaimana peran siswa berubah dalam pembelajaran tematik dibandingkan dengan pendekatan konvensional? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Friska. Mungkin pertanyaannya akan kami tampung dulu dan nanti akan kami jawab setelah pertanyaan-pertanyaan di sudah di ituin ya, di apa namanya? Diberikan. Oke, selanjutnya Puspa boleh bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih Anggra sebagai moderator atas kesempatannya. Aku Puspa dari kelompok satu, izin bertanya. Bisakah kalian memberikan contoh konkret bagaimana pembelajaran tematik ini dapat membantu siswa memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-harinya? Kayak itu saja. Oke, Puspa, bagus banget nih pertanyaannya. eh Tadi dikira tinggal dua, tapi ternyata ada satu lagi, yaitu Rosa. Boleh nih, Rosa boleh dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Angga. Sebelumnya, aku mau nanya terkait eh, materi pembelajaran tematik ini. Menurut kelompok kalian tuh, kira-kira pembelajaran tematik ini tuh cocok nggak sih untuk semua jenjang pendidikan maupun kayak SD, SMP, SMA, ataupun sampai jenjang kuliah? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rosa untuk pertanyaannya. Dan karena sudah ada tiga penanya, jadi mungkin kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi yang pertama dari Friska, dan kelompok kami akan menjawabnya, yaitu Resta. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Anggra atas kesempatannya. Mungkin aku izin menanggapi pertanyaan dari Friska Ramadhani ya. Tadi kan, bentar. Tadi itu pertanyaannya. Bagaimana peran siswa berubah dalam pembelajaran tematik dibandingkan dengan pendekatan konvensional? Nah, jadi dalam pembelajaran konvensional ini, siswa tuh umumnya ditempatkan sebagai penerima materi. Nah, proses belajarnya pun lebih banyak berlangsung ke satu arah gitu. Terus di mana guru menjadi pusat penyampaian informasi, sementara kalau untuk siswa itu mendengarkan. Nah, mencatat dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Berbeda dengan itu, kalau misalnya pembelajaran tematik menempatkan siswa sebagai bagian aktif dari proses pembelajaran. Nah, siswa ini tuh dilibatkan untuk mencari, memahami, dan mengaitkan materi dengan pengalaman atau situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu didorong untuk berdiskusi, bekerja sama, serta menyampaikan pendapat dan ide selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, terus perubahan peran ini tuh membuat siswa tidak hanya memahami materi secara terpisah saja, tetapi juga mampu membangun pemahaman yang lebih menyeluruh dan bermakna, sekaligus juga melatih sikap mandiri kritis dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Mungkin kalau jawaban dari saya itu aja. Apakah sudah terjawab, Friska? Sudah terjawab. Terima kasih, Resta. Oke, terima kasih, Friska. Oke, baik. Terima kasih Resta atas jawabannya dan juga Friska atas pertanyaannya. Nah, kemudian ada Puspa yang juga ikut bertanya, dan pertanyaan ini juga akan langsung saya jawab sendiri gitu. Kalau tidak salah, tadi Puspa itu bertanya tentang
contoh konkret ya bagaimana pembelajaran tematik itu dapat membantu siswa dalam memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini mungkin banyak ditemukan oleh kita. Contohnya mungkin kalau di prodi saya itu IPS, itu biasanya contoh konkretnya itu di dalam materi pemanfaatan sumber daya alam itu bisa. Misalnya kita mengajari bahwa dalam penggunaan air di rumah itu misal buat mandi atau mencuci, memasak, itu tuh sebenarnya ada keterkaitannya dan kita sebagai seorang guru nantinya itu akan menjelaskan bahwa siswa ini bisa loh menganalisis dampak dari kehidupan kita sehari-hari dari aktivitas tersebut gitu bahwa dalam aktivitas itu tuh bisa terjadi namanya pemborosan sumber daya. Kan kalau dalam konteks ini adalah sumber dayanya air. Jadi aktivitas tersebut tuh bisa menyebabkan gitu pemborosan air bila tidak dikendalikan gitu dan ini tuh hubungannya dengan ketersediaan air bersih di lingkungan dan ini tuh termasuk contoh konkret di dalam pembelajaran tematik. Kemudian kalau misalnya nih di prodi PPKN itu biasanya ada materi saya ambil contoh tuh hak dan kewajiban dari warga negara gitu ya. Nah, ini tuh mungkin teman-teman siswa itu akan diajak untuk berdiskusi tentang kewajiban kita dan hak kita sebagai warga negara di lingkungan gitu bagaimana memahami gitu peran dan tugas kita sebagai warga yang bertanggung jawab itu sangat-sangat contoh yang konkret gitu dalam pembelajaran tematik. Mungkin dari saya jawabannya seperti itu, Puspa. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih banyak Anggra atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak, Puspa. Dan karena pertanyaan kedua sudah terjawab, sisa pertanyaan ketiga yaitu dari Rosa dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Dias. Dipersilakan Dias. Oke, terima kasih atas kesempatannya Anggraita. Di sini saya izin untuk menjawab dari pertanyaan Rosa Amelia. Jadi menurut kelompok kami, pembelajaran tematik itu sangat cocok untuk beberapa jenjang pendidikan, tapi nggak semuanya. Mungkin di sini saya izin menjelaskan dulu kelebihan pembelajaran tematik. Jadi kelebihan pembelajaran tematik itu kan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, terus memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara holistik dan terintegrasi, serta kan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, jenjang pendidikan apa aja sih yang cocok untuk pembelajaran tematik? Yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembelajaran tematik itu sangat cocok untuk PAUD. Karena apa? Karena anak-anak pada usia dini itu, pada usia ini belajar melalui pengalaman dan eksplorasi. Yang kedua, SD atau sekolah dasar. Pembelajaran tematik juga sangat cocok untuk anak SD karena pada usia ini masih dalam tahap belajar konsep dasar. Yang ketiga ada SMP atau sekolah menengah pertama, yaitu pembelajaran tematik masih dapat diterapkan di SMP, tapi juga perlu disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi. Terus jenjang pendidikan yang kurang cocok untuk pembelajaran tematik apa? SMA, sekolah menengah atas. Pembelajaran tematik nggak hanya dapat menjadi kurang efektif di SMA karena materinya tuh yang lebih kompleks dan spesifik. Terus pendidikan tinggi kayak kita sekarang kuliah, pembelajaran tematik itu dapat menjadi kurang efektif di pendidikan tinggi karena fokusnya tuh pada spesialisasi dan penelitian. Tapi perlu diingat bahwa setiap sekolah dan guru memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Makanya penting tuh buat mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa serta guru sebelum menerapkan pembelajaran tematik. Kira-kira menurut kelompok kami begitu. Kanjeng Rosa Amelia Putri, apakah sudah terjawab dan sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Nenek.
Oke, terima kasih banyak untuk Dias atas jawabannya dan Rosa atas pertanyaannya. Karena penanyanya hanya 3 dan kita sudah mencoba untuk menjawab semuanya. Mungkin sesi presentasi kali ini sudah benar-benar berakhir dan untuk itu kami memohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian dan juga kami terima kasih atas segala perhatian dan waktu luangnya. Kelompok 13 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.